Ada yang hafal tadi enggak? Kalau Imam Syafi'i itu walaupun miskin, yatim, duduknya paling belakang, tidak punya pulpen, ya kayak kita kan, nggak ada yang pulpen nih, nggak bawa buku, dia nulisnya pakai air liur, tapi hafal. Ada yang hafal nggak? Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran, ya kan? Masya Allah. Baik, itu hanya tes kecerdasan. Berarti kita ini rata-rata angel ngapal, ya Pak ya. Kalau yang sekali dengar itu kan Imam Syafi'i, Imam Bukhari, itu sekali dengar langsung melontok ya. Kalau kita mungkin bukan sekali, 20 kali baru hafal. Terus hilangnya juga cepat ya. Kalau mereka sudah nempel nggak bisa hilang ya, itu luar biasanya. Kenapa ya nggak bisa hilang ya? Sudah nempel tuh ya udah di situ terus. Kalau kita sudah hafal tapi besoknya hilang, kenapa ya? Ya mungkin karena faktor X ya. X itu apa? Maksiat. Baik. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Kalau tuduhan orang-orang orientalis, kenapa nabimu nggak selamat, maka butuh selawat, butuh doa. Bagaimana Bapak Ibu semua cara membantah tuduhan orang-orang orientalis ini? Nabi kita itu Nabi Muhammad, kata orang orientalis nggak selamat, maka dia minta bantuan doa dari umatnya. Setuju nggak? Ya, enggak loh, masa setuju gimana? Yang benar justru kita tidak selamat tanpa selawat. Kalau Nabi itu sudah dijamin surga, kenapa kita butuh selawat? Bukan Nabi yang butuh kita, tapi kitalah yang butuh Nabi. Jangan dibalik ya. Karena tanpa selawat Nabi, amal kita yang banyak ini tidak berarti. Karena Nabi itu diberikan hak prerogatif oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Salah satu umatnya yang diberikan syafaat orang yang memberikan salawat kepada Nabi. Ya, jadi bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah saja berserta para malaikatnya juga berselawat kepada Nabi. Apa maksudnya kalau Allah berselawat kepada Nabi? Allah berselawat kepada Nabi artinya Allah memberikan rahmat kepadanya, memberikan hak prerogatifnya. Tapi kalau malaikat berselawat kepada Nabi, malaikat mendoakannya. Tapi kalau Nabi berselawat kepada kita, artinya kita diberikan syafaat. Sebagaimana keterangan para ulama ya. Nah, ini barang siapa yang berselawat kepada Nabi 1 kali, sekali itu begini, Allahumma sholli ala Muhammad, itu 1 kali. Itu selawat terpendek. Atau tambahan dengan keluarganya, Ahlul Bait, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau selawat yang panjang plus dengan selawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sekali saja maka Allah balas 10. Ini kaidah dalam Islam. Di dalam Islam itu al hasanatu bi asyri amsalihah. 1 kebaikan itu mesti dikalikan 10. Contoh, puasa Ramadan kita berapa hari? 30 hari. Dikalikan 10 jadi berapa? 300. Lalu ditambah puasa apa? 6 hari. Di bulan apa? Syawal. 6 hari dikalikan 10 berjumlahnya 60. 60 tambah 300 jumlahnya 360. Maka kata Nabi apa? Kasyamid dahri, seperti puasa 1 tahun penuh. Tapi kurang ya. 1 tahun berapa hari coba? 365 kalau Masehi. Betul
Betul, kalau Masehi. Kalau Masehi 365 itu kabisat atau basitoh? Wangel lagi opo lagi. Kabisat itu tahun panjang. Kalau basitoh tahun pendek. Artinya kalau kabisat dia tahun harinya menjadi 366 per 4 tahun sekali. Sedangkan basitoh jumlah harinya 365. Itu hitungan Masehi. Tapi kalau hitungan Hijriah, puasa kita ini marah turah. 1 tahun dalam hitungan Hijriah itu 354. Kalau dia itu basitoh. Tapi kalau 355 itu kabisan. Jadi kalau puasa kita jumlahnya 360, berarti kita sisa berapa? Ya, kalau enggak 5 atau 6, Masya Allah. Maka Nabi bahasanya pakai K. K itu seperti 1 tahun. Kalau seperti itu bisa persis, bisa tidak persis. Contoh gini. Ini kue apa namanya? Agar-agar. Agar-agar ini kayak rembulan. Loh. Kayak seperti rembulan. Oh iya. Namanya seperti. Bisa benar, bisa tidak. Tapi puasa yang kita lakukan, puasa Ramadan plus dengan 6 hari, kasyamid dahri, seperti puasa 1 tahun. Nih, jadi kalau kita berselawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah balas 10 kali. Ini luar biasa ini, ya. Allahumma sholli ala Muhammad, saat selesai sekali, maka Allah balas 10 kali. Hadis yang kedua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubashshira lahu bil jannah. Barang siapa yang berselawat kepadaku alfa marratin. Berapa tuh alf? 1000. Masih dengar nggak? Kita masih teriang-iang nggak ketika Ramadan kita teringat para ustadz, para dai, para kiai menyampaikan apa? Ada 1 malam di Ramadan itu kualitasnya 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Ada kata 1000. Seperti juga perang Badar. Tahu perang Badar? Perang Badar itu kaum kafirnya jumlahnya 1300. Kaum muslimin jumlahnya 313. Seharusnya menang yang mana nih, Pak? 1000 sama 300 menang semana? Yang 1000 no, ibarat 1 lawan 3 ngeroyok 1, cepet nggak matinya 1 ini? Gampang. Tapi ini berbeda, ya. Tapi akhirnya Allah juga tambahkan bilangan itu. Ketika perang sudah berlangsung, di pertengahan peperangan Allah menurunkan apa? Pasukan malaikat, jumlahnya berapa? 1000. Supaya apa? Malaikat 1000 ditambah pasukan Nabi 313, jadi jumlahnya berapa? 1313. Lebih turah nggak dari jumlah pasukan kafir? Turah berapa kira-kira? 13. Maka umat Islam ini pede, sehingga perang itu sengit dan terjadi kemenangan di pihak muslim. Tahu nggak? Yang wafat hanya berapa orang coba kaum musliminnya? Hanya 9 orang. Sedangkan di pihak kafir ratusan orang. Termasuk pembesar-pembesarnya. Ada Umayyah, ada Abu Jahal dan seterusnya. Pembesar-pembesar kafir Quraisy itu tewas. Maka Allah turunkan apa? Alf minal malaikati murdifin. Aku turunkan malaikat 1000 jumlahnya. Jadi kita ini kalau dengar berita 1000 biasanya semangat, Pak. Wah, ya. Tapi masalahnya begini. Nabi kita menyarankan, Nabi kita menginstruksikan kepada kita, memberitahu kepada kita, barang siapa yang berselawat kepada Nabi 1000 kali, Pak. Itu kalau kita pakai ruas jari ini, Pak, angka 1000 itu susah nggak, Pak? Peng piro ini, Pak? Kembalinya. Allah sholli 15, 30, 35. Piro ya, Pak?
Oh, lali wis. Baru 200 lali. Maka hadirlah ijtihad para ulama, boleh pakai alat bantu. Alat bantunya apa? Tasbih. Subhanallah, subhanallah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu pakai alat tasbih. Atau tasbih digital. Taruh di jari, tinggal pencet. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu penting. Berarti kita dalam Quran itu Allah perintahkan untuk mengingat Allah dan mengingat Rasulnya itu banyak-banyak. Fazkurullaha zikron katsira. Itu bahasanya Quran. Ingatlah kepadaku, ingatlah kepada Allah dengan ingatan yang banyak. Zikron katsira. Jumlah banyak itu ternyata alf marratin. Berapa? 1000 kali. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah selawat sama Nabi 1000 kali? Angel, hitungnya piro? Piye? Hitungnya piye? Hah? Nah, ini penting ya. Tapi saya pernah ngisi kajian di daerah Kartosuro ya. Ini Kopassus semua ya. Itu komandannya bilang begini, Pak. Saya Ustadz, waktu Maulid Nabi ya, saya ini berselawat sama Nabi sehari itu 15.000, Pak. Keren banget ini. Padahal Nabi nyuruh berapa, Pak? 1000. Ini malah turah nggak, Pak? Turah. Kita 1000 apa 100? Apa 10? Atau siji? Atau orang pernah? Wah, ini bahaya iki. Gak mampu kita dengan amal kita nih ya. Kita butuh selawat Nabi ya. Jadi dia bilang saya 15.000 kali dalam sehari. Gimana saya nggak tahu cara selawatnya ya. Itu suatu prestasi bagi saya. Tapi kalau kita dilihat di YouTube, presiden apa namanya? Chatnya itu bilangnya saya berselawat kepada Nabi sehari 150.000. Luar biasa lagi nih. Di atasnya orang-orang soleh ini. Nah, ini penting Bapak Ibu semua untuk berselawat kepada Nabi itu jumlahnya banyak. Ya, maka hadir boleh pakai alat ini, tangan jari kita. Kalau kita tasbih setiap habis sholat kan dengan ruas jari kita nih. Satu jari ini ada berapa ruas? 3. Kalau jarinya ada 5 berarti 3 kali 5. Berarti jumlahnya berapa? 15. Kalau 2 kali putaran jadi jumlahnya 30. Tambah satu lagi, satu jari. Jadi jumlahnya 33. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, terus Allahu Akbar 33 kali. Nah, kalau pakai ini selawat kepada Nabi 1000 kali berarti berapa kali ini gerakannya? Maka butuh alat bantu. Pakai HP ini bisa. Ada alarmnya, ada alatnya. Kita pencet Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, terus dia menghitung dengan otomatis. Oh, baru 40. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, baru 170 terus. Nah, daripada ngelamun, naik motor ngelamun, mikir hutang, lebih bawa mobil ngelamun mikir wedus ora entuk-entuk. Nah, lebih baik sambil nyetir mobil, sambil bawa motor berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Yaitu tingkat ittiba kepada Nabi yang paling terendah ya, yaitu berselawat. Bahkan kata para ulama dalam kitab tauhid itu, amalan yang tidak tertolak di dalam Islam itu baik ikhlas maupun tidak ikhlas, baik orangnya baik maupun orangnya buruk ya, orangnya mukmin atau fasik atau dolim, itu kalau dia berselawat kepada Nabi, selawatnya diterima. Tapi kalau amal lain kan tidak, kaidahnya harus ketat. Tapi berselawat itu hanya doa kepada Nabi itu sampai kepada Nabi. Ya, bahkan selawat itu sangat amat penting sekali ya. Ya. Apa kata Rasul tadi? Barang siapa yang berselawat kepadaku 1000 kali, lam yamut, dia tidak akan mati, hatta yubasyirallahu bil jannah, maka dia akan diperlihatkan surga. Hadis ini sangat sinergi dengan ayat yang berbunyi innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu menurut hadis Nabi, orang yang
beriman, tetap istiqomah dengan imannya, menjelang wafat itu didatengin malaikat. Siapa malaikatnya, Pak? Hah? Israel, ya. Israel itu datang memberitahu mau mencabut nyawa. Maka Israel bilang, "Allah takhafu wala tahzan." Jangan apa? Takut dan jangan khawatir. Lalu diperlihatkan surga. Itu sudah pasti ya. Kalau pengen tahu ya nanti mati aja. Mau mati nanti kelihatan. Kita bisa melihat malaikat ya. Bisa melihat malaikat ketika posisi dalam keadaan naza atau ketika sebelum meninggal ya. Itu hanya kita yang bisa lihat, yang lain nggak bisa melihat ya. Malaikat tadi apa? Memperlihatkan surga. Sama dengan hadis Nabi, barang siapa yang berselawat kepadaku 1000 kali sehingga dia digembirakan sebelum matinya surga. Masya Allah. Jadi hadis ini mafi muskilah, tidak ada masalah ya. Hadisnya sesuai dengan Quran. Al-Quran diterangkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi Pak, kalau pengen masuk surga dengan cara mudah, dengan simple, banyak-banyaklah berselawat kepada Nabi kita. Kalau kita cinta dengan seseorang, pasti namanya kita sebut-sebut terus. Maka kata Nabi apa? Anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Ya. Daripada nyebut siapa? Mantan presiden. Ya, orang enek manfaate, ya kan? Atau menyebut nama lain, orang enek manfaate. Tapi kalau menyebut nama Muhammad, manfaat enggak? Manfaat. Tapi kalau menyebut nama Widodo, untuk apa? Orang enek apa nih? Orang enek bati nih, malah rugi. Karena setiap ucapan kita itu kalau keluar dari mulut kita akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan kata Umar apa? Umar bin Khattab itu bilang begini, aku tidak pernah menyesal banyaknya diamnya aku tuh aku nggak pernah menyesal. Yang aku sesalkan aku banyak bicara, karena setiap kata yang keluar dari lisanku pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi kita lebih baik diam atau lebih baik ngomong, Pak? Ya wis menang wae ya. Ya. Kul khairon au liyasmut, katakan yang baik atau kalau tidak diam. Jadi diam itu ternyata jangan orang kira ya, diam itu pahalanya lebih banyak loh daripada orang yang ngomong. Kok bisa? Iya, karena dia kasratul kalam, kasratul khata. Orang yang banyak ngomong bisa banyak salahnya. Coba lihat debat-debat itu, saking banyak yang ngomong akhirnya terpleset, ya enggak? Terpleset tuh debat-debat itu, karena dia banyak ngomong terus terpleset akhirnya dengan ucapannya sendiri. Akhirnya rahasia-rahasia yang tersimpan itu bisa terbongkar. Ya. Jadi banyak berselawat kepada Nabi kita. Kalau kita analisa Pak, ini menarik sekali. Beliau ini nyusunnya top markotop ini ya, beliau ini ya, Imam Suyuti. Pertama coba begini, hadis yang nomor satu kali selawat. Lalu nomor 2-nya 1000 kali selawat. Ini kan lompatannya tajam Pak. Seharusnya beliau cari hadis yang berselawat kepada Nabi yang 10. Enggak, beliau tidak menyusun itu Pak. Tapi yang beliau susun pertama kali selawat kepada Nabi 1 kali, yang nomor 2-nya langsung 1000. Wah ini kan keren ini. Ini kalau bukan fakar nggak bisa begini nih caranya ya. Oke, yang ketiga sekarang hanya ada 10 Pak. Setelah itu selesai. Ya. Nomor 3. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asron, wa man shalla alayya asron sallallahu alaihi biha mi'atan, wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan, wa man shalla alayya alfan lam tamassuhun nar. Hadis nomor 3 ini menjelaskan hadis nomor 1, menjelaskan hadis nomor 2, memperdetail hadis nomor 1, memperdetail hadis nomor 2. Wah ini luar biasa. Jadi zaman dulu sistematika penulisan beliau ini penyusunannya sudah sangat luar biasa. Ini jarang
cendekiawan atau ahli ilmu yang bisa seperti kayak beliau ini. Ya, cara nyusunnya kan hadis itu sudah banyak, sudah ada. Ya, tinggal nyusunnya yang bagaimana cara nyusunnya. Nah, ketika beliau menurutkan hadis yang ketiga, apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah membalasnya 10 kali. Barang siapa yang 10 kali, maka Allah balas 100 kali. Barang siapa yang 100 kali, Allah balas 1000. Barang siapa yang 1000 kali, Allah akan memberikan hadiah kepadanya, dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Oke, sekarang kita perjelas satu-satu. Secara hadis ini memberikan penjelasan bahwa level selawat itu ada 4. Level terendah, selawat kepada Nabi dalam sehari 1 kali. Man shalla alayya wahidatan, level terendah. Kalau sekali pun tidak, ini kebangetan, Pak. Oh iya, berarti orang cinta gitu. Bener gak? Sekali aja orang ya, kebangetan banget ini. Ya. Level yang terendah itu 1 kali. Level nomor 2 kayak gacuan ya. Gacuan ada level-levelnya enggak? Kayak mie gacuan. Level kedua, berselawat kepada Nabi berapa kali? 10 kali. Ya, ini level kedua. Level yang ketiga, selawat kepada Nabi berapa kali? 100. Level yang tertinggi, high class, VVVIP, berapa kali? 1000. Coba lihat hadiahnya. Kalau kita mampu berselawat kepada Nabi 1000 kali, hadiahnya apa? Lam tamassahun nar. Dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Sama enggak dengan hadis nomor 2? Seirama, semakna, tapi berbeda penjelasannya. Kalau hadis nomor 2, dia akan diberikan surga. Kalau hadis nomor 3, dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Sebenarnya kan sama, Pak. Kalau orang masuk surga, pasti tidak akan masuk neraka. Orang yang tidak tersentuh oleh api neraka, berarti dia posisinya di mana, Pak? Di surga. Wah, ini luar biasa ini. Ya, jadi kalau membaca hadis Nabi secara tadabbur ya, secara takhrijnya, secara syarahnya itu nikmat. Ya. Jadi ini luar biasa ini, ya. Kita mau pilih mana? Mau dimasukkan surga atau tidak disentuh oleh api neraka? Ya kan sama saja. Ya kan sama nggak? Ya sama. Orang yang tidak disentuh oleh api neraka otomatis dia berada di surga. Ya. Berarti hadis nomor 3 ini sebagai apa? Sebagai takkid, sebagai penguat dari hadis nomor 2. Sebagai penjelas dari nomor hadis 1 dan 2. Oke, berarti selawat kepada Nabi levelnya paling tertinggi berapa, Pak? 1000. Terendah 1. Sing sedeng 1. Sing ora sedeng ya pokoknya 1 semua. Tinggal nolnya berapa? 1. Tambah nolnya 1 jadi berapa? 10. Tambah nolnya 2 100. Tambah nolnya 3 1000. Insyaallah. Allahu Akbar. Baik, sekarang yang nomor 4. Nomor 4 lebih menarik ini. Coba perhatikan apa kata Rasulullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya sholata alayya faqad akhta'a tariqal jannah." Saya pertama baca hadis ini lama saya mikirnya ya. Akhirnya saya lihat baca-baca kitab yang lain, susah memahaminya. Kata Nabi begini, barang siapa yang lupa sehari tidak berselawat sama Nabi, maka Allah lupakan dia jalan ke surga, Pak. Hah? Gimana? Ternyata keterangannya begini, Pak. Ilmu yang paling tertinggi itu adalah ilmu tentang selawat kepada Nabi, Pak. Ilmu puncak tertinggi. Kenapa? Dijelaskan oleh para ulama, ketika dia berselawat kepada Nabi, berarti Nabi kita bukan Tuhan. Iya, Pak, iya. Iya, Allahumma sholli ala Muhammad. Karena umat-umat sebelum kita banyak menganggap Nabi itu Tuhan. Ya enggak? Seperti Nabi Isa diyesuskan, dituhankan, ya enggak? Begitu, bahkan Syiah menuhankan siapa? Ali. Kan ini saking apa coba? Nah, orang yang berselawat kepada Nabi itu berarti dia mengakui bahwa Nabi itu bukan Tuhan. Nabi itu siapa? Abduhu wa rasuluh, hanya sebagai hambanya dan rasulnya. Maka banyak diterangkan oleh para ulama
selawat kepada Nabi itu adalah ilmu tingkat tinggi. Orang yang tidak berselawat sama Nabi berarti ilmunya rendah. Wow, tos nih Pak, top banget ini ya. Jadi orang yang berselawat kepada Nabi itu ilmunya tingkat tinggi. Kenapa? Berarti pemahaman dia terhadap selawat kepada Nabi sudah luar biasa. Dia mengakui dia tidak berbuat syirik, itu otomatis. Karena mengakui Nabi Muhammad sebagai hamba dan utusannya. Ya. Yang kedua, penjelasannya begini. Kenapa orang yang tidak berselawat sama Nabi dilupakan jalan ke surga? Ya, otomatis. Karena hanya orang yang berilmulah yang paham jalan ke surga. Mana dalilnya? Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dari rumahnya menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudahkan jalan menuju surga. Artinya apa? Orang yang berilmu, orang yang berselawat, itu orang yang berilmu, maka dia dimudahkan jalan ke surga. Orang yang tidak berselawat berarti dia tidak berilmu, maka dilupakan jalan ke surga. Masya Allah. Ya, selawat kepada Nabi itu sesuatu yang gampang dilakukan, bahkan ini masuk amalan apa? Dalam bab akidah itu amal lisan, pekerjaan lisan kita ya. Zikir, salawat itu amal lisan, doa, istighfar itu amal lisan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ancaman tadi apa? Sehari lali apa? Selawat, akhirnya dilalikan apa? Lali ke surga malah lupa. Kayak kita lali pakai GPS, akhirnya rumahnya lali. Kalau lali berarti wis pikun kan? Ada orang keluar rumah lalu pulang nggak bisa lagi Pak, padahal rumahnya di sampingnya Pak, muter-muter dia. Oh, rumahku ora ketok, ketok berarti wis pikun. Ada nggak di sini? Ada ya? Biasa usianya sudah berapa? 70 tahun apa 80 tahun. Ya? Lupa rumahnya padahal situ tok. Dimuter-muter kalau ketemu. Mau kemana Mbah? Pulang ke rumah. Itu aku orang ngerti. Lele. Rumahnya mana? Ya, betul ngerti alamatnya wis lali. Ya ini, kalau tidak berselawat kepada Nabi, dia akan dilupakan jalan menuju surga. Kenapa? Jalan menuju surga itu cukup gampang dan mudah. Amal lisannya dia berselawat kepada Nabi. Tanda cinta dia kepada Nabi, dia banyak memberikan selawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, yang kelima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Ini juga menarik nih. Apa kata Rasul? Sesungguhnya manusia yang paling utama, aula, paling utama, paling prioritas, yang dekat denganku nanti di hari kiamat adalah yang paling banyak selawatnya kepadaku. Hadis ini kalau kita takhrij, maka kita akan nemukan ternyata banyak amal selain selawat yang bisa satu surga dengan Nabi. Setidaknya ada 10 amalan. Amalan yang pertama adalah menyantunin anak yatim. Man kafalal yatim. Apa kata Nabi? Barang siapa yang menyantunin anak yatim, maka dia surga nanti kahakada. Seperti ini nanti bersamaku di surga. Sababah, ini sababah, hadhil wusta, ini wusta. Jari telunjuk dan jari tengah. Ini berapa senti Pak? Mana yang ahli bangunan? Berapa senti Pak? 4 senti? Renek 4 senti ini. Jangan dicekangkangkan. Biasa aja begini. Jangan digini-giniin. Yang diukur bukan atasnya, tapi yang diukur bawahnya. 1 mili, ya lebih lah. 2 lah ya mungkin ya.
Itu yang menyantuni anak yatim, ngasih permen, ngasih uang jajan, memberi beasiswa. Masjid barokah gitu enggak? Halo. Loh ketoknya barokah, tapi barokahnya di mana? Ya seharusnya uang takmir, uang masjid itu salah satunya tempat penyalurannya adalah menyantunin anak yatim. Didata sing yatim siapa, kumpulkan, wis SPP-mu kami yang nanggung, uang jajanmu masjid yang nanggung. Keren ya Pak ya, keren daripada tuku apa meneh. Oh ganti kipas yang anyar, tuku gitu-gitu tok. Gak kurang sensasi Pak, tidak produktif bahasanya. Oke. Jadi mesti tampil lah. Ada berapa anak yatim di sini? Atau kalau nggak yatim, sing janda pinter nih. Wah semangat bapak Ya biasa gitu, kalau anaknya orang mau ya wis sing janda nih diurus. Nah, itu keren masjidnya, bener-bener sesuai dengan namanya barokah. Saya dulu mau nanya juga, ini kenapa masjid disebut barokah? Barokahnya di mana gitu loh? Apakah setiap yang hadir dapat hadiah umroh? Atau setiap yang hadir apa? Kau wis adzan. Belum apa-apa. Oke. Yang kedua, salah satu amal yang mendekatkan kita kepada Nabi itu apa? Siapapun yang punya 2 anak putri, 2 anak perempuan, lalu dididiknya, dibesarkannya, lalu dijodohkan dengan orang soleh, maka kedua orang tuanya, bapak dan ibunya, ini akan bersama Nabi nanti di surga. Ayo Pak, yang penting anaknya pinten Pak? Kalih loh. Dua-duanya apa? Perempuan. Pak Muhanis pinten? Perempuan dua-duanya? Wah top. Yang baru 1 nambah. Nah, iya, orang bisa ini. Ya alhamdulillah saya punya anak laki-laki 2, perempuannya 2. Wis. Dulu jaraknya beda Pak. Masya Allah, alhamdulillah diberikan nikmat punya anak 2 perempuan. Itu cita-cita saya ya. Yang penting 2. Karena Nabi menjanjikan siapa yang punya anak perempuan 2, dididiknya sampai jadi solihah, lalu dijodohkan dengan orang yang soleh, maka kedua orang tuanya dapat hadiah 1 surga dengan Nabi Pak. Wah top Pak? Wah. Kalau nggak punya berarti selawat Oke, ayo pilih mana? Ya iya, masya Allah. Oke, yang terakhir nih. Sekarang sudah dan yang terakhir. Man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'ina marratan mahallahu dunubahu kullaha. Jadi berselawat kepada Nabi itu mampu menggugurkan dosa. Jadi gini, Allahumma sholli ala Muhammad, 1 kali kita baca ini pahalanya 3 Pak. Pertama dijamin surga, terus dijamin jauhkan dari neraka, dihapuskan dosanya. Coba enak apa ora Pak? Enak loh. Tapi gini wae kok lali 1 hari ini. Wis 1 urung lali karena kesibukan dunia, ngurus wedhus, ngurus apa Pak? Sapi. Sehingga lali selawatnya. Kita kurban itu salah satunya mengikuti apa? Selawat kepada Nabi. Karena semua amalan ini intinya selawat Pak. Coba lihat, sholat ketika tahiyat baca selawat Nabi enggak? Masuk masjid selawat Nabi enggak? Ketika doa sholat jenazah selawat kepada Nabi enggak? Iya. Hampir semua amal di dalam Islam ini selawat kepada Nabi. Termasuk doa yang tidak diterima tanpa salawat. Silakan dibaca banyak kitab. Kenapa doa kita di Ramadan gak dikabulkan? Salah satunya tanpa salawat. Maka dalam kitab Dalilus Sailin, SOP berdoa itu ada 4. Kalau ini tidak dikerjakan, maka doanya nyangkut, orang tekan. Yang pertama apa? Istighfar. Jadi sebelum berdoa menangis dulu. Kayak anak kecil minta es krim, pertama ngapain Pak? Nangis ke. Kalau udah nangis, ya wis orang tua manut. Jadi kalau hamba sudah menangis, Allah ya wis tak kei, nah, gitu loh Pak. Yang kedua apa? Salawat. Yang ketiga baru hajat kita.
Yang keempat, selawat lagi. Beliau Abu Hamzah ini penulis kitab Dalilus Sailin menerangkan doa SOP berdoa minimal 4. Ini yang kita baca, Pak. Jadi pertama istighfar, kedua selawat, ketiga hajat kita, yang keempat selawat lagi kepada Nabi. Demikian Bapak Ibu semua, jangan lupa setiap hari selawat kepada Nabi. Sing paling sedikit sekali, sing paling oke 1000. Kalau wani apa orang wani? Ya wani lah, masa orang wani. Demikian yang dapat kami sampaikan karena sudah datang sholat isya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi